Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam berkah yang Allah berikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi uh, tingkat sanawiyah. Ya. Sekarang kita lihat di sini sudah ada judul What Time Is It? Ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menyapa, bagaimana meminta maaf, bagaimana berterima kasih, bagaimana berpamitan atau menyampaikan salam perpisahan. Kemudian selanjutnya setelah itu kita belajar bagaimana memperkenalkan diri sendiri, bagaimana memperkenalkan diri orang lain. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang waktu dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat judulnya di sini, What time is it? Ya, jam berapa ini? Nah, kita ngobrol dengan waktu ya. Dalam Quran sudah sangat jelas kita umat Islam semestinya lebih perhatian terhadap waktu karena sudah banyak uh, ayat Quran ataupun hadis yang menggambarkan bahwa umat Islam mestinya sangat memperhatikan waktu. Nah, kita lihat bagaimana orang-orang Inggris yang berbahasa Inggris menyampaikan informasi tentang waktu. Kita lihat dulu. Nah, ini ya semestinya yang kita dapatkan dari mempelajari ini, ya, memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, tahun, sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, kita lihat dulu ke unit of time. Nah, unit dalam waktu. Jadi ada second, minutes, hours, days, weeks, month, and years. Jadi ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Ya, kalau kita lihat 1000 milisecond itu sama dengan 1 detik. Ya, 1 second itu 1 detik. 1000 millisecond equal 1 second. 60 seconds it means 1 minute. 60 minutes 1 hour. 24 hours a day. 7 days a week. 28 or 29, 30 or 31 days a month. Ya, jadi dalam a month, 1 bulan itu terdiri dari ada yang 28, 29, 30 atau 31. Itu dalam hitungan bulan hitungan Latin ataupun yang biasa digunakan oleh orang Inggris, orang Amerika dan sebagainya. Nah, dalam 1 tahun, 365 days or 366 days a year. Jadi dalam 1 tahun ada 356 ataupun 366 hari. Ya. 12 months equal 1 year. 10 years we say a decade. 100 years it means a century. 1,000 years it means a millennium. Oke, itu ya unit-unit dalam waktu dalam bahasa Inggris. Kita lanjut. 7 days of the week ya. Jadi 7 hari dalam seminggu. Ini kalau kita lihat namanya ya, dan kita tahu kalau dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, kalau orang Inggris atau ya Amerika atau Inggris itu biasanya membagi dua. Ada weekdays, ada weekend. Weekdays itu ada Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, dan Friday. Nah, ada Monday, Thursday, Wednesday,
Thursday, Friday. Ya. Kemudian ada weekend, Saturday dan Sunday. Itu 7 hari. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, karena Inggris ini bukan negara yang bebas dari penjajahan, ya sebenarnya bahasanya pun itu sangat banyak terpengaruhi dan kepercayaannya pun sangat banyak terpengaruhi. Jadi sebelum dulu itu pernah dijajah oleh Jerman, pernah dijajah oleh Roma, Roma ya. Jadi kerajaan apa namanya? Bukan kerajaan tapi Roma Empires ya. Jadi kepercayaannya sangat campur aduk di situ ya. Nah, nama-nama hari dalam bahasa Inggris ini kebanyakan itu mengacu kepada dewa-dewa Jerman ya. Ada bisa ya seperti kalian ada Odin, ada Thor dan ada Freya dan sebagainya. Nah, itu mereka ke sana. Nah, kita baiknya kalau kita seorang muslim ya keseharian kita ya sudah saja pakai yang Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, dan Sabtu itu lebih apa namanya lebih familiar buat kita. Tapi kalau kita memang harus berkomunikasi atau menggunakan uh, penamaan hari mereka ya kita mesti tahu bagaimana hari apa saja ya. Monday itu Senin, Tuesday itu Selasa, Wednesday itu Rabu, Thursday itu Kamis, Friday itu Jumat, ya Saturday itu Sabtu, Sunday itu Ahad. Nanti kalau kalian menemukan kesalahan dalam pengucapan Bapak silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian di situ ada juga uh, penyingkatan nama hari yang biasa digunakan. Misalnya Monday jadi Mo ataupun Man. Uh, Selasa, Thursday jadi Thus ya. Kemudian Wednesday jadi we saja atau wed saja. Kalau Kamis, Thursday itu ada TH-nya ya. Kemudian Jumat FR atau free saja. Kalau Saturday hari Sabtu ada ada sat ya. Kemudian Sunday itu su atau sun gitu ya. Jadi itu penyingkatannya. Nanti kalau dalam tulisan kita lihat selanjutnya. Nah, ini months of the year. Bulan-bulan dalam satu tahun. Kita lihat ada Januari. Yang pertama Januari. Nah, lihat kemudian ada Februari. Nah, ini Januari ini 31 hari. Biasanya masih termasuk winter. Winter ini musim ya. Jadi winter itu setelah musim dingin ya. Bukan setelah tapi musim dingin. Jadi kalau ada di luar negeri sana ya Inggris, Amerika itu ada yang memiliki 4 musim. Beda dengan kita yang di kawasan Khatulistiwa. Kawasan Khatulistiwa itu hanya memiliki 2 musim. Sementara di yang agak ke utara ataupun agak ke selatan itu memiliki 4 musim. Ada winter itu musim dingin, spring itu musim semi, summer itu musim panas, autumn itu musim gugur. Ya, jadi ada 4 musim. Nah, Januari dan Februari itu biasanya masih termasuk winter, masih agak dingin-dingin ya kalau di luar negeri sana. Kemudian Maret, April itu sudah termasuk spring ataupun musim semi, mulai hangat ya. 31 dan 30 hari. Kemudian ada Mei, Jun itu sudah
Mei itu masih termasuk spring ya. Maret, Maret, April, Mei itu spring, kemudian June, July, Agustus itu sudah summer, udah musim panas. Kemudian beres musim panas, September, Oktober, November itu mulai autumn ya, mulai gugur, musim gugur. Desember itu masuk ke winter lagi. Nah, itu nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Oke, kita lihat sekarang ada times of the day. Jadi dalam waktu dalam hari. Day and night ya. Jadi day itu siang, night itu malam. There are 24 hours in a day. Jadi dalam satu hari itu ada 24 jam. The day is divided into daytime and nighttime. Jadi biasanya ya apa namanya? Seperti kita tahu hari itu dibagi jadi dua, ada waktu siang, ada waktu malam. Daytime is from sunrise. This varies, but we can say approximately 6 a.m. Ya. To sunset, we can say approximately 6 p.m. Waktu siang itu biasanya dari mulai terbit matahari ya sekitar jam 6 dan sampai sunset terbenamnya matahari kita biasanya sekitar jam 6 sore ya. Night time is from sunset to sunrise. Nah, sementara kalau malam dari terbenamnya matahari ke terbitnya matahari. Every day start precisely at midnight. Ya. Setiap hari waktu hari dimulai ya tengah malam. AM antemeridium ya. Kalau dalam itu antemeridium itu bahasa Latin yang artinya before noon. Nah, jadi AM itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Start just after midnight ya. Jadi jam 12.01. Nah, ataupun 12.0 menitnya masih kosong-kosong, tapi detiknya sudah mulai maju. Ya, itu udah termasuk AM ya. Kemudian PM post meridium ataupun afternoon ya. Itu dimulai start just after midnight ya. Jadi itu udah tengah hari banget jam 12 siang lebih 1 detik itu sudah masuk PM ya, post meridium atau afternoon. This means that 12 AM and 12 PM have no meaning. Nggak ada artinya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kamu ditanya jam berapa sekarang, jam 12 malam ataupun jadi bisa kita sebut midnight ya. Jadi udah mulai sebenarnya sudah mulai apakah 00 AM ataupun 12 PM itu sama aja. This diagram shows the circle of 24 days, 4 day, and the word we use to describe these parts. They are start at midnight at the bottom of the diagram. Kita lihat diagramnya. Nah, lihat ini gambarnya. Dari bawah itu 12 midnight ataupun 00 ya. Jadi itu jam 12 malam. Kemudian maju sampai ke searah jarum jam dari bawah ya ke jam 6 pagi itu morning ya. Morning itu sampai jam 12 siang. Nah, jam 6 pagi mereka biasa bilang dawn ya. Nah, sebelum dawn ini ada apa istilahnya ada before dawn atau crack of dawn ya. Jadi mataharinya udah mulai kelihatan tapi belum kelihatan banget. Kemudian sampai jam 12 siang itu masih morning dan jam 12 siang itu midday ataupun noon. Nah, lewat 1 detik saja itu sudah masuk afternoon ya. Sampai jam 6
sore, ya jam 18. Nah, disebut dusk. Ataupun ada yang atau kata lainnya ada twilight, ya. Twilight itu jadi sunset ataupun senja, ya. Kemudian dari jam 6 malam, jam 6 sore itu sampai jam 00 sampai jam 12 malam itu disebut evening. Nah, itulah ya. Jadi waktu siang itu dari mulai terbit matahari sampai terbenam, dan waktu malam itu dari terbenam matahari sampai terbit matahari lagi. Nah, kalau mereka mulai merestart waktunya itu jam 12 malam ya. Kalau kita orang Islam merestart waktu perharinya itu di maghrib ya, ketika azan maghrib. Nah, makanya kita harus perhatikan sholat kita ya, jangan sampai keteteran, apalagi di sholat asar. Nah, itu karena banyak keterangan bilang bahwa di waktu sholat asar itu pergantian shift malaikat memantau kita ya. Jadi bagusnya ketika laporan amal kita hari itu dilaporkan, kita dalam keadaan melaksanakan ibadah sholat asar ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, di sini ada beberapa istilah ya. Tadi penjelasan dari diagram tadi, midnight, this is the middle of the night ya. Tengah malam banget, jam 12 ataupun jam 00. Midday, this is the middle of the day, also called noon ya, jam 12 siang. Morning, the time, this is the time for midnight to midday ya. Morning itu jadi dari jam 12 pagi, itu dari jam 00 sampai jam 12 pagi, jam 12 siang. Afternoon, this time from midday noon to evening, dari jam 12 siang sampai jam 6 sore atau jam 18. From 12 hours to approximately 9 hours. 18 hours. Nah, jadi jam 12 sampai jam 6. Evening, this is the time from the end of the afternoon to midnight, from approximately 18 to 0 ya, itu kosong. Jadi dari jam 18 sampai 00. This is the time when the sun rises or comes up ya. Ini daun ini terbit matahari. Dusk atau twilight, this is the time when the sun sets or goes down. Nah, itu istilah-istilah dalam waktu sehari. Telling the time, mengutarakan waktu. To tell the time means to say that the time is perhaps after somebody asks the time. Jadi mengutarakan waktu itu kapan. Biasanya ketika ada yang bertanya ya. Asking the time. Nah, ini cara menanyakan waktu. Here are some phrases you can use when you want to know the time. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang biasa digunakan untuk menanyakan waktu. What time is it? Yaitu yang kedua. What is the time? Ataupun have you got the right time? What time do you make it? Nah, itu beberapa pertanyaan. Contoh pertanyaan untuk bertanya waktu. Telling the time, menyatakan waktu kepada orang. To tell someone what time is, untuk menyatakan kepada seseorang waktu, we can say the time is ... or more usually it's ... Misalnya, lihat di situ ada contohnya, what time is it? What's the time, please? It's 3 o'clock. Nah, jam berapa ini? Jam 3. Nah, kita lihat contoh penjelasan berikutnya.
Nah, the chart below show you two different ways to tell someone what the time is. Ini ada dua contoh ya, dua pola dari bagaimana menyampaikan waktu. Yang sebelah kiri itu more formal dan yang sebelah kanan less formal. Ya, tetap diawali oleh it's titik-titik. Misalnya itu jam 3. Kita bisa bilang 3 o'clock ataupun kalau agak kurang formal ataupun ke teman ataupun ke orang-orang yang sudah akrab, kita hanya bilang 3 aja mereka udah paham ya. What time is it? It's 3 ya, udah berarti jam 3. Kemudian kalau lewat sedikit, kalian boleh menambahkan just gone 3 o'clock. This is just gone 3 o'clock. Baru ya masih bentar, baru lewat dikit, jam 3 lewat misalnya itu ya. Atau misalnya kita langsung bilang aja lewatnya berapa? 3:02 ya. 3:02. Nah, itu berarti jam 3 lewat. Kalau ada yang lain caranya, misalnya kayak 3 minutes past 3 ya. 3 menit lebih 3. Ya, lebih dari jam 3 maksudnya. Ya, maksudnya jam 3 lebih 3. Nah, jadi kalau kita mau menyebutkan menitnya, biasanya kita secara formal itu menyebutkan menitnya dulu. Kalau dia kurang dari 30 menit lebihnya lebihnya kita nyebut dengan pas ya. Kita lihat contohnya sampai ke 3:30 dia menggunakan pas ya. Ada 5 past 3, 9 minutes past 3 ataupun 10 past 3. Kalau 15:45 itu dia pakai quarter. Nah, jadi karena 1 jam itu 60 menit. Nah, kalau dibagi 4 itu kan dapat 15, 30, kemudian 45 dan kemudian balik lagi ke 60. Nah, 15 sama 45 itu biasanya menggunakan quarter seperempat ya. Quarter itu seperempat. Nah, jadi sekali lagi kalau dia kurang dari 30 ya ataupun 30 itu masih menggunakan pas. Nah, kalau kita lihat 3:35. Nah, secara formal kita menyebutnya dengan 25 to 4 ya. 25 menit ke jam 4 ya. Maksudnya 3 lebih 35. Jadi kalau menggunakan bahasa formal, jadi si menit dikurangi lebihnya berapa, sisanya itu baru disebutkan kemudian menggunakan to. Misalnya 3:40. Kita bilang 20 to 4. 45, 3:45 kita bilang a quarter to 4. Nah, jadi kalau lebih dari 30 kita menggunakan to, dan jadi 60-nya dikurangi lebihnya, kita udah lebihnya berapa baru disebutkan ya. Lihat aja contohnya sekali lagi. Kalau kurang dari 30 misalnya itu 3:25, kita bilang 25 past 3. 25 menit lebih dari lewat dari jam 3. Kalau 3:55 kita bilang 5 to 4. Jadi 5 menit menuju jam 4. Nah, itu kalau yang formal. Kalau yang informal, kalau tidak terlalu formal, misalnya kita langsung aja kita menyebutnya dari jam baru menit. Misalnya 3:20, kita sebut 3:20, 3:25, 3:25, 3:55, 3:55. Jadi kalau yang yang kurang formal itu tetap dari jamnya dulu baru ke menitnya. Nah, itu lebih simpel sebenarnya. Jadi kalau lagi ngobrol sama teman ya tidak perlu menghafal cara yang formal ya, kecuali kalau memang kamu ngobrol dengan temanmu dalam forum yang formal. Misalnya kamu berdua sama temanmu jadi pembicara dalam sebuah seminar ataupun dalam sidang penelitian dan sebagainya yang membutuhkan
bahasa yang formal ya terpaksa kamu harus menggunakan aturan-aturan yang sebenarnya mungkin agak ribet juga gitu ya. Yaitu cara pengucapan jam. Kita lanjutkan. Nah, ini writing the date. Ya, kita menulis tanggal. Nah, there are several different ways to write the date in English. Jadi ada beberapa cara penulisan tanggal dalam bahasa Inggris. They vary from formal to informal. There are differences between British and American English. The following table show the typical formats. Nah, lihat di sini ada format British ya, dari orang-orang yang menggunakan dialek Inggris ataupun dari orang-orang Inggris. Ya, mereka biasanya menggunakan format day, month, year. Jadi menggunakan hari dulu, kemudian bulan, kemudian tahun. Nah, kalau orang-orang yang menginduk ke bahasa Inggris Amerika, dia biasanya menggunakan month, day, year. Jadi menyebutkan dulu bulannya, baru hari dan tahun. Lihat kita contohnya yang British itu yang pertama yang format A, the 14th of March 2016. Nah, kalau dari American itu March of 14th 2016. Nah, lihat tanggal di sini kalau kita mau menyebutkannya itu harus menggunakan bilangan ordinal ya. Jadi di belakangnya itu kalau lebih dari 3 itu menggunakan TH ya. Kalau 3 itu third, kalau 2 yaitu second, kalau 1 itu first. Nanti kita lihat lagi ya. Dan biasanya kalau TH-nya itu ya ditulis tidak langsung tapi seperti pangkat ya. Jadi 14 TH gitu. Nah, kemudian ada yang 14 garis miring 3 garis miring 2016 ataupun ada yang disingkat 14 3 16 ataupun ada 14 03 16. Nah, kalau yang American 3 14 2016 3 14 16 03 14 16. Nah, itu biasanya juga untuk yang pakai kosong itu menandakan bulan gitu ya. Jadi itu ada yang British, ada yang American penulisannya juga. Nah, kita ada sedikit note ya, catatan tambahan. Which format to use is a question of formality, politeness, and personal choice. Nah, jadi ini sangat tergantung kepada kebutuhan ya. Jadi kalau memang harus menulis formal ya mana yang dipilih, kemudian ada tingkat kesopanan dan tergantung kepada kesukaan seseorang itu. Generally, the longer format such as B or C are more polite since they show more respect for the readers. Nah, jadi yang B dan C itu terkesan lebih sopan ya untuk para penulis kepada para pembacanya. Nah, jadi misalnya kalian bikin surat lamaran kerja ataupun yang ditujukan kepada orang yang kalian lebih hormat ya, menggunakan format B dan C. Certain formats such D or E are used in less formal situation. For example, a memo, a letter between friends, and an impersonal business letter. Nah, kalau yang B, yang D sama E itu lebih casual ya, lebih akrab. Misalnya kalian nulis dalam note atau note, memo dan sebagainya ya, ataupun kirim surat ke teman dan sebagainya. Format F is rather visual and is typically seen on an invoice or an official or technical document. Nah, kalau yang F itu biasanya untuk urusan ke pendokumentasian. Format A is extremely formal and mainly used in printed item. For example, a wedding invitation. A numerical format may use
a full stop or hyphen instead of a slash. Nah, ya itu maaf sebelumnya format A is extremely formal and mainly used in printed item, for example a wedding invitation. Nah kalau yang A itu yang panjang banget itu biasanya digunakan yang sangat-sangat formal, dan contohnya ya seperti undangan pernikahan ya, disebutkan secara jelas, tidak ada penggunaan singkatan. Nah kemudian uh, the numerical formats may use a full stop ya, or hyphen instead of a slash. Ya, biasanya menggunakan jeda antara, kalau penanggalan ditulis secara numerik ya, secara angka-angkanya saja, biasanya menggunakan titik ataupun hyphen ya. Jadi apa namanya? Garis itu, garis tengah itu ya. Hyphen itu namanya. Ketimbang dari slash atau garis miring. Jadi slash itu tidak terlalu sering digunakan. Nah, itu penulisan tanggal ya dalam bahasa Inggris. Nah, yang terakhir ini adalah ambil dari ordinal ya, tanggal angka-angka ordinal. Numerik, ordinal numerik. Kan ada kardinal itu 1 2 3 4 dan seterusnya. Kalau ordinal itu pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi yang pertama itu ada bahasa Inggrisnya first, simbolnya adalah 1, kemudian ada ST-nya, jadi dibacanya first. Second itu ND, simbolnya 3 itu third ya, ketiga. Kalau keempat fourth ya, sampai ke 20 itu menggunakan TH. Jadi fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th. Nah 11 itu nggak balik lagi ke first ya, karena dia bacanya 11th. 12 ke 12, 13 juga tidak balik lagi ke third ya, ketiga, tapi tetap TH. Nah, beda dengan 21. 21 itu balik lagi ke first, 21st ya. Bukan 21, tapi 21st kalau di ordinal. Kemudian 22 itu 22nd, 23rd ya, ketiganya. Dan 24 balik lagi ke TH, 31 balik lagi ke 31st. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ordinal. Nah, kalau nanti ada salah, boleh kalian koreksi di kolom komentar. Oke, jadi segitu yang Bapak bisa sampaikan untuk materi pengenalan waktu dalam bahasa Inggris ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.